Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya. Malam, Pak. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, jaga kondisi ya. Nah, Ya, Pak. ini sebenarnya udah minggu kedua ya, tapi saya ini kan minggu ke-1. Ini ya, presentasinya ya. Nah, ini pertama untuk setengah semester itu mengenai desain grafis. Nah, terutama nanti poster ya. Jadi apa yang digunakan Adobe Photoshop ya nanti. Ada yang pernah Photoshop enggak? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Sama sekali? Di SMA nggak ada yang diajarin ya? Nggak ada ya? Nah, Enggak. ya. Ini saya recording ya, recording. Nah. So. Oke. Nah, definisinya itu desain grafis itu mempekerjakan berbagai elemen. Contohnya markas, simbol uraian verbal, kemudian divisualisasikan melalui tipografi. Tipografi itu apa? Tipografi itu huruf, misalkan kata-kata atau kalimat ya, beserta gambar. Jadi nanti baik itu dengan fotografi ataupun ilustrasi. Nah, hasil fotografi itu diolah lagi menggunakan software. Nah, menggunakan software ini bisa dijadikan poster ya, atau desain grafis yang lain. Nah, desain grafis terutama poster ya, kemudian brosur, terus pamflet, dan sebagainya ya, itu. Kemudian desain grafis itu di dalamnya ada komunikasi visual ya. Nah, komunikasi visual itu apa? Jadi latihan teori dan konsep-konsep melalui terma-terma visual dengan menggunakan warna, bentuk garis, dan penjajaran. Tujuannya apa? Tujuan desain grafis itu menyampaikan sebuah pesan. Nah, ini komunikasi, tapi komunikasinya nggak dua arah, tapi satu arah. Nah, menciptakan desain yang memaksa kehendak pengirim pesan. Bersifat menyenangkan, yang akan menyempurnakan pesan yang akan disampaikan. Nah, pesannya apa aja? Macam-macam. Nah, kategori desain grafis itu seperti yang saya katakan ya, printing, web design, film, identifikasi atau logo, atau environmental graphic design ya. Kemudian desain produk, maketan. Prinsipnya desain grafis itu pertama proporsional. Jadi dilakukan demi kepentingan dan kemudahan pembaca memahami isi pesan yang disampaikan. Kemudian keseimbangan, balance. Jadi keadaan atau kesamaan antar kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual ya. Kemudian unity ya. Kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Jadi itu satu poster nanti menyatu, walaupun nanti warna-warnanya berbeda ya, atau desainnya beda-beda. Itu. Kemudian ada penekanan emfasis, jadi ada penekanan apa yang menjadi perhatian di poster itu. Itu. Kemudian ada namanya repetisi. Jadi pengulangan unsur-unsur pendukung karya seninya.
poster ya, ini contoh poster seperti ini. Nah, poster ini di dalamnya ada informasi ya. Kalau misalkan poster itu tujuannya acara, berarti nanti ada event, misalkan tanggal, tempat ya, seperti itu. Nah, bahasa yang digunakan di poster ini harus singkat, padat, menarik, dan persuasif, atau bersifat mengajak. Nah, fungsi poster itu sarana iklan, pendidikan, propaganda. Tahu propaganda nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu propaganda? Tahu nggak? Nggak tahu. Enggak, Pak. Mbak Devi biasanya ini. Iya, menengok kuliner jam 5 itu. Ini ya, Pak. Hah? Sering dengar, Pak. Cuman Sering dengar. Nanti yang nanti. Nah, saya jawab ya. Mari, Pak. Propaganda itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Mempengaruhi pendapat ya, Pak. Iya, mempengaruhi. mempengaruhi. Ini pendapat orang lain. Biasanya ini kayak partai-partai gitu nggak sih, Pak? Ya, betul. Ya, partai. hampir kayak itu. Namanya politik ya. Namanya politik. Nah, isi pesan poster itu memberikan informasi, anjuran, larangan, kemudian peringatan. Nah, seringkali yang ditekankan adalah memberikan informasi ya. Nah, jenis poster propaganda, kampanye, ini kedua ini cenderung ke politik, ada ya. Film atau karya Pengen seni, mie loh. Gimana nih? riset, Bor, mau mie, kemudian Bor? kegiatan ilmiah, kemudian pelayanan masyarakat, kemudian kompetisi ya. Nah, ada jenis poster yang riset kegiatan ilmiah ya. Tolong di-mute ya. Di-mute aja. Ya, saya lanjutin ya. Nah, karakteristik poster pertama dapat menjangkau khalayak sasaran heterogen. Heterogen. Jadi orang-orang itu heterogen ya. Nah, enggak satu kesamaan. Jadi istilahnya kalau udah orang banyak sifatnya heterogen. Kemudian mempunyai frekuensi tinggi sehingga dapat dilihat berkali-kali. Istilahnya bahwasanya suatu poster itu enggak terlalu banyak informasi yang dibutuhkan dan ditempelkan di sana, tapi yang jelas, singkat, padat. Kemudian cepat memperoleh perhatian. Maksudnya apa? Yang eye-catching ya. Kemudian adanya kesatuan yang harmonis antar unsur, baik itu teks verbal, headline, body copy, caption ya, caption, unsur rupa atau visualisasinya. Kemudian memberikan kejutan sehingga menarik perhatian. Kemudian bisa dicapai dengan kontras warna, ilustrasi, bentuk huruf, dan komposisi. Nah, komponen poster itu terdiri ada 6. Tapi ini kondisional, maunya poster apa. Jadi, kebanyakan kalau poster event itu pasti ada tipikalnya informasi tertentu ya. Ada juga yang propaganda itu hanya sederhana saja. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh posternya. Awal judul, headline ya, kemudian subjudul, ilustrasi, body copy, caption, kemudian produksi. Nah, kalau contoh ini ya, prinsip desain poster keseimbangan sih ya, jadi balance. Di sini saya contohkan ini.
istilahnya di sini ada satu sosok penari ya. Nah, ini simetris ya. Jadi kalau dibagi dua ini simetris. Nah, ada juga poster yang asimetris. Istilahnya kalau seni itu kalau digambarkan itu dinamis ya. Jadi nggak satu tentu saja. Nanti kalau saya ini kan pendapat kalian poster ini bagus atau enggak ya. Nah, kalau tadi simetris ya. Nah, ini asimetris. Jadi ini satu menonjol di sini, duanya tidak ini ya. Nggak sama gitu loh. Ini ya. Berarti kalau simetris dia objeknya di tengah gitu ya, Pak? Iya, jadi kalau center lah, center. Oh. Ya. Kalau misalnya ini asimetris ya. Jadi nggak terlalu di tengah, jadi nggak fokus ke satu poin saja. Nah, mendesainnya itu ada gayanya kayak gini ya. Zigzag gini ya. Ada juga yang ini, belok-belok ini. Ya. Kemudian, prinsip desain poster, penekanan bisa dicapai dengan membuat judul atau ilustrasi yang jauh lebih menonjol dari elemen desain lain berdasarkan urutan prioritas. Soal perbandingan ukuran, latar belakang yang kontras, perbedaan warna yang mencolok, kemudian memanfaatkan bidang kosong, ya. Nah, usahakan ini memanfaatkan bidang kosong ini maksudnya apa? Jadi di sini ada bidang kosong kan? Ya. Jadi nggak semuanya kata-kata. Nah, ini yang dimanfaatkan. Ini bidang kosong ada. Itu. Kemudian perbedaan jenis, ukuran, dan warna huruf. Kalau misalkan background-nya putih ya, ini basicnya putih, nah, kata-katanya jangan kuning, ini nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan. Nah, merancang poster, pertama, pikirkan satu tema untuk poster yang akan dibuat. Maunya temanya apa ya? Kemudian kumpulkan foto-foto data visual yang berhubungan dengan tema. Kemudian susunlah menjadi ilustrasi semenarik mungkin. Nah, foto-foto ini hasil dari fotografi ya. Jadi foto ya. Yang diambil, kemudian diedit, di crop, kemudian di crop misalkan objeknya secara halus, kemudian ditempel ya. Nah, dalam poster, ilustrasi mempunyai peranan tertinggi dalam menarik perhatian. Nah, ilustrasi atau objeknya itu sebagai eye-catching-nya ya. Buatlah judulnya singkat dan jelas karena target audiens tidak akan membaca lebih dari 7 detik. Jadi nggak terlalu menekankan membuat paragraf ya, tapi kata-kata ya. Kata-kata yang menarik. Kemudian buat detail informasi acara ya, kalau misalkan ini ya, poster event ya, secara singkat dan padat sehingga mudah dipahami dalam waktu singkat. Kemudian buat beberapa alternatif ya. Nah, alternatif ini maksudnya apa? Seringkali nanti membuat poster itu, oh mana objek ini mau ditaruh mana. Nah, ini alternatifnya. Maunya gimana? Jenis fontnya seperti itu. Diletakkan di mana fontnya seperti itu. Yang kayak tadi ya bagian poster. Nah, menurut ini kalian gimana posternya? Terlalu banyak tulisan, Pak. Crowded banget. Nah, ini udah menggunakan ini ya bidang kosongnya ini terlalu banyak. Ini langsung aja sini ya. Cuman ya itu. Ini fontnya beda-beda ya. Fontnya beda-beda. Jadi kurang menarik. Nah, ini pun juga ya. Jadi kalau dilihat ini yang nggak menarik. Itu. Objeknya pun nggak ada. Ya.
Objeknya ada, cuman ya itu nggak menarik. Itu. Nah, kalau ini bukan poster event ya, tapi poster penelitian. Nanti kalau misalkan skripsi kemudian mau dipublikasi, nah, kalian membuat poster penelitian itu. Tapi ini untuk orang-orang akademisi ya, akademisi. Banyakan akademisi. Beda ya tujuannya. Jadi nanti kalian buat poster event ya, event. Nah, ini ya. Ini sebenarnya dari foto ya, foto di crop. Nanti ditambahkan ini ya. Nah, ini di crop bisa ini dari yang lain ya. Kemudian kalau ini kan jelas ya kalau dibaca ya. Ini karena background-nya di belakang kata-kata itu jelas berbeda. Jadi ada yang ini kata-katanya terang, yang background-nya jadi gelap. Nah, ini juga sama ini ya. Itu yang eye catching itu ini ya. Ini promosi dulu. Ini pun juga ya. Ini ini kalau bidang kosongnya itu yang ini ya, yang enggak ada ini ya. Itu. Seringkali kalau mau membuat poster itu buat ininya dulu. Bidang kosongnya dulu, nanti mau cari alternatifnya bisa macam-macam. Nah, ini kan hampir simetris. Maksudnya di tengah ya objeknya itu. Nah, ini pun informatif ya. Poster informatif ya. Ini. Seperti ini. Ini objek ya, objek. Terus memanfaatkan si objek ini untuk menambahkan informasi. Nah, kekurangannya ini mungkin ini ya, agak susah dibaca kalau ini. Ini gelap, kata-katanya juga agak gelap. Gitu. Nah, ini yang propaganda, ya. Sering lihat poster ini enggak? Yang tengah ini. Ada yang Baru lihat, Pak. baru lihat? Ada yang pernah lihat? Belum, Pak. Belum ya? Tanpa. Nah, ini posternya sederhana ya. Ini I want you for US Army. Tapi ini namanya Paman Sam ya. Tahu nggak Paman Sam? Pernah dengar Uncle Sam nggak? Hah? Penemu benua Amerika ya, Pak? Bukan. Ini maskotnya Amerika ya, Paman Sam ya. Jadi Iya. ya ini Paman Sam. Maksudnya apa? Ini poster propaganda ya. Jadi nggak kayak poster event. Itu hanya ini I want you for US Army. Berarti ini rekrutmen apa? Bela negara. Contohnya rekrutmen menjadi tentara pas Perang Dunia. Nah, karena poster ini menjadi sangat kuat sehingga menginfluence banyak orang untuk mendaftar jadi tentara pas Perang Dunia ya. Kalau ini versi Indonesia, terus ini versi Rusia ya. Ini itu posternya cuman gini kan, bidang kosongnya banyak ini juga. Nah, ini kenapa kuat ini sebenarnya pengumuman ya, di sini pengumuman. Istilahnya ngomongnya itu menyelamatkan Ibu Pertiwi. Ya, Ibu Pertiwinya ini ya, Ibu Pertiwi. Itu. Ada yang tanya kan? Nanti ya via WA ya. Kurang 10 menit ini. Nah, ini ya. Ini promosi ya, promosi
poster promosi. Nah, ini nanti ada beberapa opsi ya. Opsi nanti ini kalau saya banyak Adobe Photoshop ya. Kemudian Adobe Illustrator, Adobe InDesign, kemudian CorelDRAW. Ini produknya Adobe. Nanti membuat website menggunakan Adobe Muse. Terus ini software desain grafis gratis ya. Ada yang menggunakan Canva nggak? Canva. Saya, Pak. Iya. Itu bisa Pak, dibuat saya, ya, Pak. dibuat ya. Itu. Ini Itu Canva sama kayak Photoshop ya, Pak? Atau beda, Pak? beda. Tapi tujuannya sama, membuat itu desain grafis ya. Desain grafis. Ini opsional ya, opsional. Karena ini gratis, karena Adobe ini berbayar. Ya, berbayar. Oh, Itu. berarti semisal kayak ada Photoshop boleh pakai Canva seperti itu ya, Pak? Iya, tapi yang di ini ya, yang saya ajarkan itu menggunakan Adobe. Itu. Nah, saya sedikit ada informasi ya, karena ini kan harusnya praktek kan ya. Nah, ini kan praktek mandiri sebenarnya. Paham nggak maksud saya? Nanti ada beberapa video ya. Nanti kita diskusi mau buat ini kayak gimana ya. Jadi setiap materi per minggunya itu nanti diajarkan teknik-tekniknya kayak gimana sih gitu. Paham nggak? Jadi mau cropping Paham, Pak. gimana, mau clipping max gimana, macam-macam tekniknya, teknik Adobe Photoshop-nya gitu. Nah, ini sudah diterangkan RPS nggak? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Nah, nanti saya ini kan ya, masukin RPS-nya ya. RPS-nya sama kontraknya ya. Nah, nilainya ini ya, standar 85 itu A ya. Udah tahu kan? Paham ya? Ya, Pak. Iya, Ya, Pak. bukan 80 lagi ya. Kemudian ini saya membuat project based learning. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan bagi kalian sudah ini ya, sudah pede membuat poster ya. Nah, kalian bisa ikuti lomba. Ya, ikuti lomba. Lomba itu BAC ya? bukan BAC aja. Jadi cari perlombaan poster, entah itu gratis ya. Kalau mau gratis silakan ya. Kalau mau berbayar, jangan berbayar yang terlalu menguras uang ya. Nah, itu nanti kalau misalkan menang, nah itu nanti dianggap skor nilai di sini. Jadi saya convertkan, kalau misalkan kalian ini ya, mengikuti misalkan 5 perlombaan, itu nanti menjadi nilai plus. Apalagi kalau misalkan juara, nanti menjadi nilai plus. Otomatis A lah. Seperti itu. Jadi istilahnya project based learning namanya. Ada yang tanya kan di sini? Pak, Nggak untuk maksudnya? spek yang install Adobe Photoshop nanti boleh di-sharing, Pak? Bisa, boleh. Spek laptopnya. Iya. Kalau ada yang kesusahan nggak? Yang punya laptop semua nggak? Nanti kalau ada kendala, silakan PM saya ya. Private Iya, message. Pak. Ya. Itu. Ada yang tanya kan? Belum ada, Pak. Belum. Cukup jelas apa yang saya ini kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada yang tanya kan mumpung ada 4 menit ya. 4 menit.
nggak ada yang tanya bisa by WA ya nanti ya. Itu. Nah, yang project based learning itu sifatnya ini ya. Sifatnya nggak wajib tapi disarankan ya. Itu. Seperti itu. Kan banyak kan di Instagram lomba poster gratis itu. Iseng-iseng aja. Siapa tahu menang. Nanti kalau menang, kalian bisa hubungi saya buat klaim. Atau kalian misalkan register ya. Oh, saya udah berapa kali ini register lomba. Nah, itu nanti itu klaim ke saya. Yang jelas kalau misalkan perlombaannya tingkatnya semakin tinggi, berarti otomatis convert nilainya itu semakin besar. Gitu. Pak, mau nanya. Iya. Itu posternya itu temanya bebas atau gimana? Poster yang akan dibuat nanti. Iya. Nah, kalau di materinya itu poster event biasanya ya. Poster event. Tapi kalau nanti per setiap 2 minggu sekali nanti itu membuat poster macam-macam. Jadi tipikalnya poster promosi, poster event, dan lain-lain. Itu ya. Oh, gitu. Oke, Pak. Ya, itu. Seperti itu. Pak, biasanya kalau untuk ini Pak, kalau misalnya untuk lomba poster gitu Pak, itu mereka mengharuskan untuk pakai Adobe Photoshop gitu ya Pak? Itu ada ketentuannya Atau sendiri. Ada ketentuannya sendiri. Oh. Tergantung persyaratan ya, setiap ini ya. Ininya beda. Dulu saya pernah terangkan 300 dpi enggak? Bagi yang ini. Belum kayaknya Pak. Udah. Mas aplikasi perkantoran yang dasar. Pak. Ya, misalkan nanti mengconvert 300 dpi. Dulu saya pernah itu. Nanti saya... Yang tentang gambar itu ya, Pak? Ya, yang kalau semakin tinggi, dia semakin tinggi size-nya itu ya, Pak? Iya, itu. Nah, seringkali nanti kalau lomba, nanti convert dpi-nya itu. Ini semakin besar. Itu. Kita follow up di ini ya, WA ya. Seperti itu. Iya, Pak. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah screenshot ya. Ya, Pak. Ya, silakan bisa. Dadah, Pak. Macam-macam, Pak. Makasih, Pak. Ya.